Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan segera berakhir dan Lebaran pun tinggal menghitung hari. Tahun ini pun tampaknya akan ada potensi perbedaan penentuan awal Syawal di kalangan kaum muslimin di tanah air. Nah, pertanyaan ini pun senantiasa muncul. Kalau Lebaran berbeda, baiknya kita ikut siapa? Nah, sebagian dari kita mungkin sudah punya sikap, namun sebagian yang lain mungkin masih bingung. Nah, insya Allah hari ini kita bisa mendapat sedikit pencerahan. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Sehat ya Pak Kiai? Sehat sambil mengingat sebentar lagi Oh Lebaran. iya, sedih tapi ya, Iya. ya begitulah ya Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita ya. Amin. Insya Allah amin. dengan Ramadan tahun Ramadan depan. yang akan datang. Baik, pemirsa bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, mungkin kemarin kita sempat bahas sedikit ya terkait perbedaan penentuan biasanya Ramadan atau Syawal. Betul. Tema bahasannya hisab dan ruqyah. Iya, hisab dan ruqyah. Mungkin ada yang terlewat juga, kita bahas lagi sedikit, kita singgung lagi. Kalau misalnya Lebaran tahun ini berbeda, bagaimana kita harus menyikapinya? Iya. Silahkan. Menyikapi perbedaan itu butuh kearifan. Karena seperti yang Mila sampaikan di salah satu episode dari Gapai Kemuliaan sebelum Ramadan, kita sudah membahas tuntas tentang hisab dan ru'yat. Pandangan masing-masing ulama yang mendasari keyakinan pemahaman keagamaan yang berbasis ru'yat, melihat hilal, atau berbasis hisab dengan menggunakan hitungan astronomi. Tetapi saya ingin kali ini itu mengingat kepada salah seorang alim besar di Mesir. Guru saya yang lahir tahun 20 dan wafat tahun 2009. Dikaruniai usia yang cukup panjang, melakukan dialektika keilmuan yang sangat luas. Beliau dulu di Mesir sangat terkenal sebagai ahli hadis, Profesor Dr. Musa Sahin Lasin. Saya masih ingat betul karena beliau mengarang buku cukup banyak. Di antaranya yang sering saya baca dulu adalah kitab namanya Fathul Mun'im, mensyarah Sahih Muslim. Ada 10 jilid. Beliau juga mengarang tentang Al-Manhalul Hadis, itu memberi komentar terhadap Sahih Bukhari. Saya bercerita seperti ini, Mila, ingin menggambarkan bahwa orang yang sedang ingin saya teladani itu bukan orang sembarangan. Memiliki kapabilitas keilmuan yang luar biasa. Beliau, saya tahu betul, condong kepada pemahaman agama yang menentukan awal Ramadan dan juga awal Idul Fitri dengan menggunakan hisab. Bahkan para pemirsa yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan membaca tulisan Arab itu bisa melihat dalam karangan-karangan beliau, termasuk di dalam kitab Fathul Mun'im, beliau itu membela dan mendukung kelompok yang menggunakan hisab. Sementara saya sebagai muridnya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama yang biasa menggunakan ru'yat. Tetapi pada satu bulan Ramadan, saya lupa tahun berapanya, beliau itu berpuasa bersama dengan keputusan pemerintah Mesir. Sementara pemerintah Mesir baik melalui lembaga fatwa yang diketuai oleh mufti negara ataupun Majma'ul Buhus yang ada di Al-Azhar, itu sama dengan mayoritas kaum muslimin di dunia yang menyandarkan putusan itu kepada ru'yatul hilal. Tetapi kemudian beliau itu berpuasa bareng dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah dan berbeda dengan hisab astronomi yang bukan saja beliau yakini, bahkan beliau ikut menyebarkan pandangan itu. Ketika kami tanya para murid, guru, kenapa kok kemudian berpuasa? Beliau mengatakan bahwa mengikuti pendapat orang banyak itu lebih saya sukai daripada mengedepankan pendapat pribadi saya. Nah, yang seperti ini buat saya itu adalah satu sikap, kalau dalam negara itu sikap kenegarawanan, kalau dalam ilmu itu adalah sikap keulamaan. Jadi fatwa yang beliau sampaikan mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh orang banyak dan benar, itu harus menjadi pedoman, harus menjadi ukuran dalam menyikapi itu. Beliau tahu kalau kami di Indonesia itu rata-rata bermadhab Syafi'i dan membaca kunut subuh. Tapi beliau selalu menanamkan kepada kami, kelak kalau kalian menjadi orang di masyarakat, masuk ke satu masjid
yang masjid itu tidak membaca kunut subuh, maka biarkan saja. Anda bahkan kalau perlu tidak kunut subuh. Kenapa? Karena kunut subuh dan tidak kunut subuh itu bukan prinsip dalam sholat. Kedua-duanya memiliki alasan yang cukup kuat dan kedua-duanya memiliki kebenaran yang sama. Maka apa yang sudah benar dan biasa dikerjakan oleh banyak orang, itu yang harus Anda pilih. Nah, dalam konteks Lebaran, saya pribadi dan seperti wasiat guru-guru saya itu melihat kondisi. Jadi ketika masyarakat di kanan kiri saya mayoritas sudah melakukan puasa Ramadan, maka saya akan berpuasa. Ketika di kanan kiri saya mereka sudah melakukan Idul Fitri, mereka sudah bertakbir, kemudian itu didasari oleh alasan keagamaan yang memiliki tingkat kebenaran, maka saya ikutkan. Misalnya, ketika nanti diputuskan oleh Kementerian Agama, ini kan sebetulnya nggak ada kaitannya dengan politik dan tidak ada kaitannya dengan afiliasi pendukung atau oposisi. Tapi melihat itu murni dari kajian ilmu kan. Ketika kemudian dalam sidang isbat itu diputuskan menggunakan ru'yatul hilal dan itu kemudian diyakini menjadi pandangan mayoritas ulama di seluruh negeri muslim, kemudian tingkat akurasi ru'yatnya itu bisa dipercaya, misalnya ada sekian titik, kemudian dari sekian titik itu misalnya hilal tidak ada yang melihat, tidak terlihat, maka misalnya Ramadan Sya'ban menjadi 30 hari atau Ramadannya menjadi 30 hari atau kemudian dari sekian banyak titik ketika dilakukan observasi melihat hilal dan itu dilihat oleh begitu banyak orang yang memiliki kapabilitas dan integritas, maka saya juga akan ikut ke sana. Gitu loh. Kalau satu hari saya berada di satu negara misalnya yang kemudian mufti negara atau otoritas negara itu menyandarkan itu kepada hisab, kemudian itu diikuti oleh seluruh rakyatnya, maka boleh jadi saya akan mengamini dan akan menghargai pandangan yang memang juga memiliki kebenaran dalam menetapkan awal bulan Komariah itu menggunakan hisab. Itu yang saya ikuti dari guru saya. Jadi pemirsa nanti ya boleh mengikuti saya dengan niat ikut guru saya, boleh juga mengikuti afiliasi ormas keagamaan. Boleh jadi ada orang loh, saya pernah menemukan dia berbeda sebetulnya lebarannya itu dengan keyakinan dia. Tapi saya tanya, waktu itu jujur saja ya, ini teman saya yang biasa melakukan awal puasa dan mengakhiri puasa itu menggunakan hisab. Tapi kebetulan orang tuanya itu adalah yang berpaham keagamaan menggunakan ruqyat. Ketika itu terjadi perbedaan dan dia berlebaran di rumah orang tuanya, dia ikut fikih orang tuanya dengan niat birrul walidain, menggembirakan orang tua, merayakan suasana lebaran bersama dan apa yang dikerjakan oleh orang tua saya, dia katakan, itu kan juga pandangan sekian banyak ulama. Nah, sementara kata dia, saya kan tidak cukup punya ilmu untuk mengatakan pandangan A atau pandangan B yang lebih unggul. Hanya saja selama ini saya terbiasa mengikuti ormas tertentu, kemudian saya berlebaran mengikuti keyakinan di sana, tetapi ketika saya pulang, orang tua saya, suasana lingkungan di desa saya, kemudian berpuasanya menambah satu hari lagi, maka itu saya ikuti. Itu saya pikirkan bijaksana ya. Jadi clear ya sebenarnya. Jadi clear. Jadi niatnya kalau misalnya mau mengikuti pemerintah, karena kita pasti tahu ya dasarnya pemerintah kan juga berdasarkan dalil-dalil yang juga sudah sangat kuat ya Pak Kiai. Dan buktinya juga sudah ada ya, insya Allah kita mengikuti ulul azmi begitu ya. Ulil amri. Nah, itu boleh saja kan. Tapi ketika kita kemudian punya paham yang berbeda, kemudian kita mau melakukan itu secara fikihnya sah-sah saja. Tapi mungkin kebersamaan ya, keceriaan di hari itu juga perlu menjadi pertimbangan. Jadi mazhab ikuti yang benar dan lazim dikerjakan oleh orang banyak, itu selalu menjadi pilihan saya dalam hidup. Baik. Sampai lupa nyebut ulil amri jadi ulul azmi. Kalau jadi membahas tentang Rasul. Iya, jadi membahas tentang Rasul. Masya Allah Pak Kiai, bicara soal lebaran ya, biasanya kan Rasulullah juga mencontohkan ada sebenarnya sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan juga pada saat Idul Fitri. Banyak mungkin yang belum tahu juga. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang paling membedakan sebetulnya Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat,
ya itu sebenarnya memiliki kesamaan Memiliki dari kesamaan. aspek sunnah yang umum. Misalnya memotong Oh kuku, ya. membersihkan badan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang pantas, baik. Itu sebetulnya sama Mhm. antara Jumatan dengan hari Mhm. raya Mhm. Idul Fitri Mhm. atau Idul Adha. Mhm. Yang membedakan adalah kalau Idul Fitri sebelum ke masjid kita disunahkan untuk makan. Iya. Ya, tapi makannya bukan berarti makan yang Makan berat, berat. ya. Satu piring langsung Satu kenyang. piring nanti malah nggak jadi Iya, berangkat iya. karena lemes. Ya, mungkin ngambil satu biskuit, mungkin minum minuman tertentu, ya, sekedar untuk merasakan bahwa hari ini sudah tidak lagi bulan Mhm. Mhm. puasa. Mhm. Itu yang menjadi sunnah yang membedakan. Mhm. Sunnah yang kedua dengan tata cara sholat Jumat misalnya itu adalah jalan berangkat ke tempat Oh ya, sholat dengan dan jalan jalan pulang berbeda. pulangnya. Karena hari itu malaikat itu ada fiturokot, kata Rasulullah ada fisyawari, ada di semua tempat. Hmm. Jadi kalau kita berangkat lewat jalan yang A itu didoakan oleh malaikat Oh, A. oke. Jadi itu Oke, hikmahnya ya. kalau pulang lewat Oke. jalan yang B itu juga akan didoakan oleh malaikat yang B. Dulu guru saya menambahkan juga untuk melihat suasana yang berbeda. Mhm. Karena Mhm. apa, Mila? Ada satu ajaran yang sering kita lupakan bahwa di hari Lebaran itu tidak boleh ada orang yang bersedih. Hmm. Bersedih itu bukan berarti kalau ada orang misalnya ingat sama ibunya yang sudah wafat terus dosa, enggak. Tapi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan dari aspek materi di hari Lebaran. Hari Lebaran itu kan biasanya orang itu memakai pakaian yang Bagus, bagus, betul. memasak masakan yang lebih dari biasanya. Jangan sampai di lingkungan kita ada orang yang tetap harus makan nasi dengan garam di Mhm. Idul Fitri. Mhm. Nah, Mhm. boleh jadi di antara hikmah kita itu berangkat dan pulang di jalan yang Yang berbeda. berbeda, Mhm. itu kan seperti melakukan inspeksi Iya, ya, sambil melihat belusukan, di sekitar melihat, kita oh ya. di sekitar kita ternyata iya ya, di sebelah sini kan ada orang yang hidupnya susah, kita Lebaran ingat masak yang lebih, Mhm. mungkin bisa ngambil Iya, rantang, iya, iya. kemudian kita kirim ke orang itu di antara sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kita mau berangkat Sholat. sholat itu. Oke. Kemudian yang tidak boleh juga dilupakan, ini khusus perempuan, Mhm. ya tradisi di zaman Rasulullah itu perempuan sekalipun dia sedang haid, dia ikut keluar. Oh, Tapi boleh. tidak Sholat, sholat, iya. ya, tapi menyaksikan mausimul khair kata Rasulullah. Di masa lalu tentu melihat Nabi, Mhm. karena melihat Nabi itu kan sudah dapat pahala. Iya, iya, Kalau iya. ngelihat saya berkhutbah, malah kadang-kadang jadi nggak ada, belum tentu dapat pahala. Nah, tetapi di luar itu, Mila, Mhm. maka orang perempuan itu kan keluar melihat kebersamaan, melihat silaturahmi, dan dia tetap berhak untuk mendapatkan doa malaikat tadi itu, Oh ya, gitu. Masya Jadi Allah. ini kaum wanita harus mempersiapkan itu. Nah di kita ini ada yang Mhm. salah kaprah Mhm. juga. Oke. Yang perempuan tuh nggak boleh ke masjid, nggak Iya. boleh sholat. Kenapa? Nyiapkan opor ayam. Ah, Nah, iya betul, sibuk di rumah ya kan? padahal kan sebetulnya Iya, makanan-makanan esensi itu bisa disiapkan sebelumnya. sebelumnya. Nanti pun setelah datang dari tempat sholat kan tidak semua tamu langsung Langsung datang, datang betul. gitu. Mhm. Tapi jangan lupa kaum wanita itu untuk kemudian ikut menyaksikan kebaikan itu. Oke, jadi jangan sampai yang perempuan-perempuan ini Iya. juga terlepas ya dari Iya. kebaikan-kebaikan yang ada Iya. di Dan yang hari raya. terakhir, Mhm. di hari raya Idul Fitri itu dan hari raya Idul Adha setelah sholat itu Rasulullah sering loh. Kalau bahasa sekarang tuh gelar sorban cari sumbangan. Oh gitu. Karena Oke. itu hari yang baik. Oh, Masya Ya, Allah. bahkan Oke. kaum wanita itu didorong itu di situ ya, maksaron nisa Hmm. tasoddaqna, ayo sedekah untuk Oke. berbagi. Ini hari yang baik. Jangan karena kita terlalu bergembira kemudian kita Lupa. melupakan kesetiakawanan kita Masya dengan Allah. orang yang lemah. Nah, Baik. itu yang hari ini hilang juga tuh. Iya, itu yang hilang. Siapa tahu nanti setelah mendengarkan kajian Iya. ini bisa kita Iya. praktekkan ya Pak Kiai ya, Praktekkan, Masya Allah. Pak Kiai kita harus jeda dulu, Baik. pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, izin bertanya, apabila kita melakukan puasa Syawal tetapi tidak sampai 6 hari, apakah tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan langsung nih dibuka segmen 2 kita dari Mbak Rizky. Kalau misalnya kita puasa Syawal nih tapi nggak genap sampai 6 hari, apakah masih mendapatkan pahala? Iya, pahala itu kan kalau pahala keutamaan 6 harinya itu kan paketnya begitu. Jadi ketika paketnya seperti itu harus ditaati seperti itu. Tetapi kalau bicara soal kemurahan pahala dari Allah, itu lain persoalan. Betul. Kan sering saya gambarkan gini Mila, kalau orang bertanya, Pak, saya mau kurban pakai ayam, boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Karena kalau yang namanya kurban itu paketnya al-an'am. Syariatnya sudah jelas ya Pak. Kambing 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, tetapi kalau Anda menyembelih ayam, kemudian di hari raya Idul Adha dibagi-bagikan kepada tetangga, berharap mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak ada orang yang kemudian mengatakan itu tidak dapat pahala. Dan ketika kita bercerita dan berkisah tentang itu, tidak bisa kita pastikan apa pahala sapi yang lebih besar atau pahala kambing. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ketika puasa 6 hari itu pun, itu kalau kita lihat unik loh ya. Dalam madzhab fikih yang 4 tuh istimewa loh. Yang 3 mengatakan sunnah. Yang 1 bilang makruh. Mungkin Mila belum pernah dengar ya, bahwa puasa 6 hari itu ada yang memakruhkan. Itu adalah Imam Malik. Kenapa makruh? Imam Malik memakruhkan itu beliau juga punya logika. Nah ini penting ya di luar tema kita, agar kalau ada orang melihat ulama berfatwa berbeda, itu tidak langsung mengatakan sesat, salah dan sebagainya. Dalam mazhab Imam Malik itu beliau ada dalil yang namanya amalu ahlil Madinah. Pekerjaan yang dikerjakan atau tradisi yang dikerjakan oleh orang Madinah secara turun-temurun. Jadi kata Imam Malik, kalau ada tradisi di kota Madinah, itu dianggap lebih kuat kedudukannya daripada hadis Nabi yang bersifat hadis ahad. Hadis ahad itu yang diriwayatkan secara individu. Misalnya Sayyidina Umar dengar Nabi, hanya Sayyidina Umar sendiri yang dengar, disampaikan kepada muridnya, terus ke bawah. Nah ini dalam ilmu hadis, kalau ini hadisnya memang rawinya semua bisa dipercaya, memenuhi kriteria, maka harus diterima. Tapi Imam Malik mengatakan, kalau hadis ini adalah hadis riwayat individu, kemudian bertabrakan dengan tradisi di Madinah, dia ikut tradisi di Madinah. Kenapa? Karena tradisi di Madinah itu beda dengan tradisi Betawi, beda dengan tradisi Madura. Karena tradisi Madinah kan berarti dari orang sebelumnya, dari kakek moyangnya. Siapa kakek moyangnya orang Madinah? Sahabat. Siapa sahabat melakukan itu dari mana? Dari Rasulullah. Di zaman Imam Malik, kata Imam Malik, laisal amalu indana. Saya tidak menemukan begitu banyak orang yang berpuasa di bulan Syawal. Sehingga kata Imam Malik, boleh jadi, ini namanya fikih ya, boleh jadi puasa Syawal itu mungkin dihapus oleh Nabi. Tidak lagi didorong untuk dikatakan keistimewaan. Nah, saya menyampaikan ini Mila, bukan berarti mendorong orang untuk tidak puasa Syawal. Jangan kemudian orang kalau memang tidak mau puasa dan malas, kemudian berdalih dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itulah pandangan ulama. Nah, ketika kita meyakini bahwa berpuasa Syawal yang 6 hari itu memiliki keistimewaan, ya, memiliki keutamaan, yaitu paketnya 6 hari. Tapi misalnya kita kerjakan dalam rentang waktu 3 hari saja, sisanya nggak keburu, kemudian kita berharap kepada ya Allah, ini yang bisa saya kerjakan, semampu saya berharap juga mendapatkan pahala. Dari aspek pahala itu urusan Allah. Tapi kalau pertanyaannya secara spesifik, apa saya akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang berpuasa 6 hari, pasti jawabannya tidak. Ya, karena di dalam agama itu sudah jelas paketnya. Sama dengan orang yang bertanya lucu terkait puasa Asyura. Puasa Asyura itu kata Nabi, yang berpuasa di Asyura itu kan dosanya akan dimaafkan selama setahun. Lalu ada teman saya yang nakal, dia puasa setengah hari.
Saya tanya, kenapa kamu puasa setengah hari? Saya cukuplah dapat ampunan 6 bulan gitu loh. setengah tahun. Nah, setengah tahun. Nah, yang kayak gitu nggak Iya, nggak bisa bisa ya. digunakan Iya, logika. Dia hanya untuk orang yang berpuasa. Mengakali jadinya Iya, ya. dia hanya orang yang berpuasa Asyura mendapat keistimewaan itu. Kalau dia berpuasa cuma setengah hari, itu kan tidak memenuhi kriteria puasa. Yang mewajibkan puasa itu, walaupun puasa sunnah, itu kan bangunan wajibnya sama. Dari fajar sodik sampai maghrib. Nah, kalau Anda misalnya sudah niat puasa Asyura, kemudian di tengah hari ada keadaan yang memaksa Anda berbuka, dan Anda memohon kepada Allah supaya mendapatkan pahala, itu urusan Anda dengan Allah. Tapi jangan kemudian masukkan logika, cukup buat saya diampuni setengah tahun saja. Gitu. Iya, jangan memudah-mudahkan dan mengubah sebenarnya di situ poinnya ya Pak Kiai ya. Jadi kalau posisinya puasa 6 hari ya 6 sudah, hari. lakukan aja semampunya 6 hari. Iya, tapi kalau seandainya tidak bisa berpuasa 6 hari Ya, nggak masalah karena kondisi, ya nggak apa-apa. Tapi orang mukmin yang baik, ketika dia tidak berhasil menggapai pahala di jalur A, maka dia punya skenario cari jalur B. Saya tidak berpuasa misalnya, tapi saya memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi itu juga ibadah yang mengandung keistimewaan. Karena saya misalnya ya jarang pulang kampung, sekali pulang kampung besoknya lusanya terus saya mutar ke rumah maraton saudara-saudara ayah saya, ibu saya dan saudara saya misalnya. Sehingga ketika saya ke sana selalu disuguhkan makanan. Kalau saya misalnya, ayo Faiz makan kata bibi. Terus saya bilang maaf ya Bi ya, saya puasa. Mungkin mengecewakan bibi saya. Mengecewakan bibi saya itu kan juga bisa jadi ya, itu menghilangkan keutamaan dari silaturahmi. Tapi menggembirakan hati bibi saya yang sudah capek-capek memasak, kemudian saya makan dan bibi saya seneng gitu. Ingat masa lalu saya masih kecil dia suapin, sekarang sudah tua kayak gini. Nah saat seperti itu boleh jadi saya mendapatkan pahala yang mungkin tidak kalah besar dengan pahala saya berpuasa sunnah ketika Syawal. Jadi kalau misalnya masih mau silaturahmi, lebih baik jangan puasa Syawal dulu kali ya Pak Kiai ya. Iya, kan? Karena Siapa tahu kan nanti orang dapat suguhan yang dikunjungi itu kan ingin makanannya dimakan. Pasti seneng ya pasti tamu. Senang. Dan dia pasti akan kecewa. Ya sayang banget ya dia puasa jadi nggak bisa makan kan betul. gitu. Jadi bagian dari menghargai juga. Menghargai juga. Tuan rumah. Pak Kiai, ini juga yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya pas lebaran itu baiknya sholat id di mana? Di masjid atau di lapangan? Suka kadang-kadang ditanyain gitu. Iya, ditanyain itu karena sekarang itu kan menjadi identitas. Iya, betul. Ini orang lagi sedang bicara tentang politik identitas dan identitas politik. Dan dicampur-campur, sehingga identitas keagamaan juga dibentur-benturkan. Ya. Jadi dulu kalau saya ngaji sama guru saya, dulu itu Rasulullah memang sholatnya itu di musola. Musola itu bukan bangunan ya, tapi tanah lapang di dekat masjid. Kenapa Nabi itu kalau sholat dulu itu di musola? Karena Nabi itu kan bil mu'minin ra'ufur rahim. Sangat sayang sama umatnya. Di mana rasa sayangnya? Nabi waktu hari raya Idul Fitri, maka semua orang kan disuruh keluar sama Nabi. Termasuk perempuan yang haid itu, menyaksikan kebaikan. Kebaikannya apa? Di masa itu kebaikan yang pertama adalah bersilaturahmi sama Nabi. Melihat wajah Nabi. Melihat wajah Nabi itu istimewa banget loh. Orang yang melihat wajah Nabi itu pasti dihukumi dan dihakimi sebagai seorang sahabat Nabi. Sehebat apapun manusia, kalau dia tidak pernah melihat Nabi, walaupun hidup semasa Nabi dan beriman kepada Nabi, tapi tidak melihat Nabi, dia tidak dihukumi sebagai sahabat Nabi. Oleh karena itu kan istimewa, Nabi keluar di sana. Kalau Nabi di masjid kan masjidnya kecil, kan kaum perempuan tidak cukup untuk ke sana. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Nah, apa yang ingin saya katakan? Sekarang di Masjid Madinah, itu kalau sholat lebaran dari dulu, itu di dalam masjid. Di dalam masjid, betul. Kenapa? Karena masjidnya sudah luas, masjidnya sudah cukup. Oleh karena itu, hal yang seperti ini sebetulnya tinggal dicari titik temunya. Kalau di daerah saya masjidnya cukup besar, mampu menampung semua jamaah, atau ada lapangan yang cukup di depannya untuk dipasangin tempat buat perempuan sholat misalnya, maka buat saya
yang utama Iya, adalah sholat di di sana. masjid, ya. Tapi ketika ada masjidnya kecil, kemudian khotibnya cuma ada satu orang yang bisa berkhutbah, atau nanti terjadi sahut-sahutan suara, itu tidak ada salahnya juga. Daripada di musola yang Yang kecil, kecil, yang betul. sempit, kita pindahkan ke tanah lapang yang luas dan bisa menjadi satu kesatuan. Nah gitu loh. Nah itu sebetulnya kunci mana yang lebih utama gitu. Jadi Baik. saya kalau di Jakarta ada masjid yang cukup besar, Ya ya sudah ke saya masjid. kembali ke masjid gitu. Jadi lihat dulu konteksnya ya Pak Kiai ya. Konteksnya Jangan dulu. kemudian memang kadang-kadang tuh kita Iya. wah ini sholat di lapangan ini berarti Berarti terafiliasi dengan iya, satu ormas iya, misalnya iya, gitu ya. kayak Jadi gitulah. jangan Jadi begitu ya. saya juga pernah sholat di lapangan, tapi saya juga sering sholat di masjid karena itu sebetulnya di dalam ranah fikih itu dimungkinkan Iya. sesuai dengan konteks memahaminya tadi. Kalau Baik. ada orang memahami memang di luar itu harus di luar dan di lapangan itu bagian dari tata cara sholat Ya, Idul silakan. Fitri, ya silahkan. Tapi kalau saya Baik. memahami dalam konteks ingin menampung sekian banyak jamaah, kondisi masjid Nabi dulu yang tidak memungkinkan untuk itu, maka ketika ada masjid yang tersedia, saya Oke. balik ke masjid. Baik, menarik sekali. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Lebaran Beda. Ikut siapa? Terkait sholat Idul Fitri Pak Kiai, ini mungkin ada banyak hal-hal yang biasa kita alami juga yang Ya. masih menjadi sebuah kebingungan. Misalnya kita menjadi makmum masbuk. Oh. Datang misalnya sudah takbir yang kesekian. Biasanya ada yang mungkin bingung nih, apakah saya harus mengulang Ngebut, takbir iya. yang belum yang tertinggal misalnya Iya, atau langsung mengikuti imam? Iya, iya. Mengikuti imam. Langsung ya? Mengikuti imam. Dalilnya apa? Dalilnya sederhana kok. Iya sih. Kalau misalnya kita mendapati imam itu sudah ruku, sholat biasa Iya, loh. sholat biasa. Sholat fardu, misalnya sholat duhur, imam udah ruku, kan saya langsung ruku. Padahal saya belum baca fatihah Iya, loh, yang menjadi rukun dalam sholat Iya, loh. iya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sholat berjamaah, itu ketentuannya menjadi lebih ringan dan lebih lentur. Kalau Fatihah saja tidak saya baca dan saya tidak perlu mengulang dan tidak juga ngebut baca Fatihah misalnya, kan ada orang yang misalnya dia baru baca Fatihah, kemudian imamnya sudah ruku, khawatir imamnya cepat bangun, dia baca kebut atau dia kepikiran gimana Fatihah saya ditinggal. Nama ju'ilal imam kata Nabi itu sesungguhnya imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Kata Nabi kalau dia berdiri berdiri, kalau dia ruku ruku, kalau dia sujud Sujud, dia kita sujud. sujud. Iya. Jadi jelas ya, clear ya. Iya. Udah langsung aja ikuti imam Iya, aja iya. tanpa Cuman harus kan bingung. sebenarnya gini, jarak antara sholat subuh dengan sholat lebaran itu panjang. Iya. Gitu loh. Jadi sebaiknya, ini kan sholat setahun sekali lah ya, itu diusahakan secara maksimal jangan masbuk Iya. lah, gitu ya. Kebangetan Harusnya kayak. datangnya itu lebih pagi. Dan Iya, yang perlu iya. saya ingatkan lagi, bahwa mendengarkan khutbah Khutbah. setelah sholat itu bagian dari ibadah. Oke. Sekarang ini tidak sedikit loh Mila, ketika kita sholat kita lihat begitu selesai sholat Buru-buru langsung langsung. buru-buru dan bubar, meninggalkan khotib yang menyampaikan khutbahnya. Nah, khotib yang menyampaikan khutbahnya juga harus mengerti gitu loh. Jangan menyampaikan khutbahnya itu terlalu panjang. Oke, iya. Biasanya nih kebiasaan keluarga saya dulu Pak Kiai setelah sholat Idul Fitri bersama-sama keluarga itu akan mampir ke makam Iya, keluarga, iya, ya iya. ke makam leluhur misalnya, Iya, kakek, iya. nenek, buyut Iya, gitu-gitu. iya, iya. Itu kan menjadi sebuah tradisi juga kan dalam Tradisi, masyarakat iya, Indonesia iya, dan tidak iya. masalah ya sebenarnya. Kan berziarah kubur waktu hari lebaran itu tidak ada perintahnya. Iya. Tapi juga tidak ada larangannya. Kan ada ibadah dalam Islam itu yang ditentukan waktunya. Kayak sholat 5 waktu, haji, itu kan ada waktunya, ya kan? Tapi ada ibadah yang tidak pernah Bebas. Allah tentukan waktunya. Baca Quran misalnya, kapan saja, di mana saja. Jadi ketika kita sholat lebaran, selesai id, kemudian pulang ke rumah, sebelum itu mampir ke makam orang tua, itu nggak ada yang salah.
salahnya di mana? Dia ingin berbakti kepada orang tuanya gitu. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena itu tidak ada larangannya gitu. Dan walaupun tidak ada perintahnya gitu. Tapi perintah umumnya kan ada. Ziarah kubur, mengingat kematian, kan juga bagus lah. Jadi ada remnya. Biasanya kalau lebaran tuh lagi senang-senangnya, uang langsung diingatkan biasanya gitu kan misalnya. diingatkan. Dan momennya tuh kan sama-sama dengan keluarga yang lain ya. Dengan keluarga jadi yang lebih lain. guyup lah Lebih gitu ya. guyup. Itu yang jadi hal yang pasti kita yang rindukan pasti gitu. ya nggak boleh juga dihilangkan tradisi itu. Baik. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Tidak terasa pemirsa, kita juga sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.